adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji hari Kamis 11 Agustus 2022, peringatan Santa Clara. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, dalam diri Santa Clara Engkau telah menemukan cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya kami mengikuti Kristus dengan semangat kemiskinan, supaya layak memandang Engkau dalam kerajaan surga. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istrinya dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya, dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik. Katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi ciri khas kita sebagai seorang Katolik? Apakah ilmu teologi kita? Tentu bukan. Apakah bangunan kita yang sangat megah? Tentu juga bukan. Apakah kaum pejabat petinggi kita yang menggunakan jubah putih? Tentu juga bukan. Yang menjadi ciri khas dan dasar bagi kita semua adalah ajaran cinta kasih dan pengampunan kita terhadap sesama. Yesus sendiri sebagai guru sejati kita mengajarkan untuk selalu mengampuni, untuk selalu memaafkan seseorang apapun kesalahannya, meskipun kesalahannya tersebut menimbulkan luka batin bagi kita semua. Tentu tidak mudah untuk mengampuni, tentu tidak mudah untuk memaafkan, apalagi menimbulkan luka batin yang sangat dalam. Tentu kita akan selalu mengingat kesalahannya sampai bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Pada Injil hari ini, Yesus sendiri mengajak kita untuk mengampuni saudara kita sampai 77 kali 7, suatu angka yang sempurna dan tidak terhingga bagi pengampunan. Yesus menyindir kita secara lugas lewat perumpamaan, bagaimana seorang hamba yang meminta pengampunan terhadap raja namun tidak mau memberikan pengampunan atau keringanan terhadap temannya sendiri yang hanya berutang 100 dinar. Yesus juga sendiri menegur Petrus yang tidak mau mengampuni saudaranya. Tentu tidak mudah bagi kita untuk mengampuni. Sangatlah gila untuk mengikuti ajaran Yesus yang sangat radikal ini. Bagaimana kita bisa mengampuni seseorang yang bahkan telah melakukan kesalahan dan mempermalukan kita di depan umum misalnya. Tentu dalam diri hati kita terbesit pikiran untuk balas dendam lewat hujatan, makian, doa, sumpah serapah, bahkan pukulan sendiri. Tentu kita merasa lega jika kita membalas semua perlakuan mereka yang tidak enak itu. Dan saya sendiri juga sebenarnya
tidak pemaaf. Namun dalam Injil hari ini, Yesus menyadarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai juru selamat merupakan lambang penebusan dosa bagi kita semua. Allah sendiri mengutus putranya untuk menebus kita, untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari maut. Jika Yeskiel sebagai lambang pemberontakan umat Israel kepada Allah, maka Yesus adalah lambang penebusan dosa bagi kita semua. Dalam perjanjian lama, Allah mengharapkan bahwa umat Israel itu selalu berbalik kepada Allah. Allah selalu menyindir mereka lewat nubuat-nubuat para nabi, namun mereka tidak mendengar. Mereka lebih pilih untuk mengikuti kata hati mereka yang sangat jahat dan mengikuti segala hati nurani mereka yang sudah tercemar. Namun begitu, Allah selalu memberikan waktu yang cukup lama untuk berbalik. Yesus memberikan begitu juga dengan Yesus. Yesus memberikan kita waktu yang lama di dunia ini agar kita mau mengampuni segala kesalahan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai manusia tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Yesus hari ini mengajarkan kita, bahkan dalam Mazmur tanggapan, kita diajak untuk tidak melupakan karya-karya Allah. Contohnya penebusan dosa. Saya ambil cerita yang inspiratif. Paus Yohanes Paulus II hampir pernah dibunuh oleh seorang ekstremis Turki, namun gagal karena pertolongan Tuhan. Ekstremis itu akhirnya masuk ke penjara, sedangkan Paus Yohanes Paulus II harus masuk ke rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, apakah Paus ini memperkuat penjagaannya? Apakah ia menambah tentara atau penjaga untuk mengawasi dia? Tidak. Hal yang pertama ia lakukan setelah keluar dari rumah sakit ialah mengunjungi seseorang yang hampir membunuh dia. Tentu sangatlah tidak masuk akal bagi kita. Ngapain kita mengunjungi orang yang hampir membunuh kita, yang hampir mencelakakan nyawa kita? Tapi itulah seorang murid Kristus yang sangat teladan. Tentu gila. Orang Jawa bilang gendeng. Dan kita yang mengikuti Yesus Kristus juga gila, karena kita mengikuti ajaran Kristus yang sangat radikal. Yesus sebagai lambang penebusan kita bagi Allah. Apakah ia meminta kita untuk selalu menjadi yang terbaik? Apakah ia selalu meminta kita untuk menjadi yang sempurna? Yesus sendiri memilih 12 rasul, yang 12 rasul ini sebenarnya orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Bahkan ada orang yang berdosa. Ia mengajarkan lewat 12 rasul ini, lewat pengampunan dan lewat ajaran mereka, kita bisa menjadi besar. Dari sebab itu, sebagai seorang Katolik, apakah kita mau mengampuni sesama kita? Apakah kita mau memaafkan segala dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita? Tentu sangatlah tidak mudah dan tidak rela. Namun jika kita dapat melakukannya, selamat. Anda telah menjadi murid Kristus yang setia. Semoga teladan Santa Clara beserta ajaran Yesus Kristus tentang pengampunan selalu hidup dalam diri kita. Semoga.